But the main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin. Misteri di balik pencipta Bitcoin telah menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia keuangan modern. Sosok ini, yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto, telah menciptakan sebuah revolusi dalam sistem keuangan global dengan menciptakan mata uang kripto pertama. Namun, siapakah sebenarnya Satoshi Nakamoto? Mengapa dia memilih untuk tetap anonim? Dan bagaimana penciptaan Bitcoin telah mengubah cara kita melihat dan menggunakan uang? Salah satu misteri terbesar dalam dunia teknologi adalah identitas Satoshi Nakamoto, seorang programmer komputer yang menciptakan mata uang digital Bitcoin. Hal ini karena Satoshi Nakamoto adalah nama samaran, mungkin merupakan nama satu orang atau nama sebuah kelompok. Tetapi selama lebih dari 9 tahun keberadaan Bitcoin, belum ada yang berhasil mencari tahu siapa atau apa sebenarnya Nakamoto, melampaui pemecahan misteri yang sudah lama berdiri. Apa dampak dari mengungkap identitas Nakamoto sebenarnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita mulai dari awal. Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto menerbitkan white paper berisi 9 halaman yang mencatat pertama kalinya tentang Bitcoin, menyebutnya sebagai sistem kas elektronik peer-to-peer. Pada saat itu, Bitcoin hanya merupakan ide di atas kertas, tetapi pada tahun 2009 Nakamoto menguji konsep tersebut dengan merilis perangkat lunak cryptocurrency pertama. Nakamoto aktif pada tahun-tahun awal tersebut, menulis di forum, mengirim email, dan bekerja dengan pengembang dan pembuat kode lainnya untuk meningkatkan program tersebut. Namun, pada tahun 2011, Nakamoto tiba-tiba menghilang. Tidak ada lagi entry forum, tidak ada lagi email, dan sepanjang waktu itu, tidak ada yang pernah bertemu dengan pendiri tersebut secara langsung. Tetapi yang pasti, siapapun dia tidak pergi dengan tangan hampa. Nakamoto diperkirakan memiliki 1 juta Bitcoin, yang pada hari ini bernilai lebih dari 5 miliar dolar. Jadi, mengapa Nakamoto menghilang? Ada 2 teori bersaing mengenai hal ini. Ada hipotesis Satoshi yang baik, yang menyatakan bahwa Satoshi benar-benar ingin melepaskan Bitcoin dan menjadi sesuatu yang independen tanpa dirinya. Hipotesis lainnya adalah bahwa Satoshi benar-benar hanya melihat Bitcoin berkembang pesat dan ingin menjaga privasinya. But the main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. And if you look at the time span, 2001 when it was supposed to be developed. Matt Green, seorang profesor cryptocurrency di Universitas Johns Hopkins, mengatakan bahwa hipotesis terakhir lebih mungkin, dan sebagai bukti, dia menunjuk pada cerita tentang Dorian Nakamoto, seorang Amerika keturunan Jepang yang pada tahun 2014 salah diidentifikasi sebagai pencipta Bitcoin. Beberapa tahun yang lalu, Newsweek mengidentifikasi seorang pria bernama Orion Satoshi Nakamoto yang bukan Satoshi Nakamoto, tetapi mereka mengira dia adalah Satoshi Nakamoto, dan para wartawan menyerbu rumahnya dan menghancurkan hidupnya. Tidak ada hubungannya dengan Bitcoin. Saya hanya percaya bahwa seseorang menempatkan nama fiktif itu di sana. Jadi, saya pikir ada argumen yang cukup bagus untuk dikemukakan bahwa hal terakhir yang ingin Anda lakukan dalam hidup Anda adalah diidentifikasi sebagai pencipta Bitcoin. Tetapi bagi beberapa orang, menjadi sorotan adalah hal yang mereka inginkan. Ambil contoh Craig Wright, dia adalah mantan akademisi Australia yang pada tahun 2016 memberitahu BBC di kamera bahwa dia bisa membuktikan bahwa dia adalah pendiri Bitcoin. Namun, tidak berjalan seperti yang diharapkan. Peneliti keamanan dan Kaminsky menyimpulkan bahwa klaim Wright adalah penipuan yang disengaja. Bagi beberapa orang seperti Craig Stephen Wright, mungkin menguntungkan bagi mereka untuk mengklaim otoritas tersebut, bisa berbicara di konferensi, dan mendapatkan banyak dukungan. Ada bukti kuat yang menunjukkan beberapa orang yang mungkin adalah Satoshi Nakamoto, tetapi pada akhirnya tidak ada yang pasti. Jadi mengapa orang terus mencari? Semuanya berkaitan dengan uang dan politik. Bitcoin memiliki pasokan terbatas, hanya ada 21 juta yang dapat ditambang.
Diasumsikan Nakamoto memiliki 1 juta dari mereka, yang setara dengan sekitar 5% dari seluruh cryptocurrency. Mari kita lihat dari sudut pandang lain, ambil emas sebagai contoh. Pemerintah AS memiliki cadangan emas terbesar di dunia sekitar 8.000 ton. Total estimasi emas di dunia adalah 187.000 ton. Jadi, AS memiliki sekitar 4,3% dari pasokan total dunia. Itu berarti Nakamoto mungkin memiliki saham yang lebih besar dalam Bitcoin daripada seluruh pemerintah AS memiliki dalam emas. Dan jika Nakamoto menjual Bitcoinnya dengan cepat, nilai kripto tersebut bisa merosot. Hal tentang Bitcoin adalah jika Anda mengendalikan 1 juta dari mereka, Anda memiliki kemampuan untuk membanjiri pasar kapan saja. Bayangkan mereka seperti kartu bisbol langka. Mereka berharga karena langka. Jika seseorang bisa membanjiri pasar dengan ratusan atau ribuan kartu bisbol Mickey Mantle langka, mereka tidak akan seharga sebanyak itu. Itulah bahayanya dengan Satoshi. Tapi beberapa orang tidak berpikir dampaknya akan berlangsung lama. Pada akhirnya, seperti setiap bentuk mata uang atau uang, nilai Bitcoin didasarkan pada kepercayaan. Bitcoin telah dianggap sangat dapat dipercaya oleh banyak orang. Ada sekitar 3 miliar dolar nilai yang diperdagangkan setiap hari, dan kapitalisasi pasar lebih dari 70 miliar. Jadi, bahkan jika Satoshi mempengaruhi harga dengan menjual beberapa miliar dolar Bitcoin, pada akhirnya kita akan pulih kembali karena kepercayaan ada di sana dari banyak pihak lainnya. Kemudian ada pengaruh yang bisa dimiliki Nakamoto terhadap politik. Bitcoin telah mengalami sejumlah argumen politik yang rumit antara berbagai faksi, dan banyak dari faksi-faksi ini telah memanggil Satoshi Nakamoto sebagai tokoh penuntun mereka. Mereka mengatakan bahwa Satoshi ingin ini atau itu. Itu mudah dilakukan karena Satoshi tidak ada di sana, jadi kita sebenarnya tidak tahu apa yang Satoshi inginkan. Saya pikir komunitas mungkin benar-benar mendapat manfaat jika aset tersebut memilih untuk kembali dan menjadi pemimpin spiritual yang dapat memberikan bimbingan dan mendamaikan komunitas menuju konsensus. Untuk saat ini, sepertinya Satoshi Nakamoto tidak tertarik untuk muncul ke depan. Anonimitas memberikan perlindungan, privasi, dan kedamaian, 3 hal yang mungkin menarik bagi pemilik 1 juta Bitcoin. Tetapi apakah itu benar-benar hal yang buruk? Dengan kerusakan yang bisa ditimbulkannya pada harga Bitcoin dan politik internal, mungkin lebih baik bagi Nakamoto, siapapun dia, untuk tetap anonim dan tidak aktif untuk waktu yang tidak terbatas. Tetapi itu tidak akan menghentikan orang dari penasaran.